yang menyangga jagat raya ini supaya Allah tidak murka kepada orang di dunia ini, itu adalah Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di surah Al-Anfal itu, wa maka anallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah itu mau mengazab satu kaum sedangkan panjenengan ya Rasulullah jenengan ada di situ. Cek satu. Semoga Bapak Ibu para rawuh sedaya saderengipun dipun perwakani pengajianipun kasuwun kula panjenengan sami anggenipun saged maos istighfar kaping 3 saha syahadat kaping 3 lajeng dilanjut ngirim donga datang kita sedaya lan para sesepuh para pendahulu asabiqunal awwalun. Semoga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha thumma ila arwahi katur dumateng sedaya para leluhur, para bebunden, para sesepuh ingkang sami bika tatanan iman Islam ing tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang bika iman Islam ing Pulau Jawa sedayanipun. Wa ila arwahi katur dumateng arwah para leluhur kita sedaya, bapak ibu kita sedaya, simbah-simbah kita sedaya, monggo dipun sebut asmanipun piyambak-piyambak. Wa usulihim wa furu'ihim wa ila wal Fatihah katur dumateng sedaya muslimin muslimat mukminin mukminat ingkang sami bangun Masjid Al Furqan menika ingkang sampun kapundhut sampun min ahlil kubur mugi-mugi tansah pinaringan jembar alam kuburipun termasuk golongan ingkang pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Fatihah katur dumateng sedaya para pimpinan saha karyawan ayam geprek sai lan sedaya perusahaan menika mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, paring rezeki ingkang kathah lan barokah, paring kesempatan saha niat ingkang sahih ingkang dados amal-amal salihah menjang ing dinten akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh, para bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus guru kita sedaya Romo Kiai Erwan Barudi, nggih ugi Romo Kiai Wagianto saha Romo Kiai Heru Budiarto lan sedaya pimpinan Ayam Geprek SAI lan karyawan para rawuh sedaya. Alhamdulillah dalu kebiasaan ngisi pengajian malam ini. Sound enjing menika. Kita alhamdulillah diparingi kesehatan, keselamatan sehingga saged makempal wonten ing papan ingkang kathah barokah inggih menika Masjid Al Furqon kados biasanipun. Mugi-mugi kerawuhan Bapak Ibu sedaya, Mas-mas Mbak Yu sedaya termasuk amal ingkang gapilaken anggenipun benjang ing dinten akhirat kula panjenengan bakal niti jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nah, kados biasanipun monggo mbok pilih pun sami ngraos kringgingen. Nah, diselonjorke mawon. Monggo mbak-mbak, mas-mas semua yang sudah merasa kringgingan dari tadi, nah, monggo diluruskan dulu kakinya. Tidak apa-apa, silakan. Diluruskan, dienakkan, digerak-gerakkan. Mbok pilih di belakangnya ada yang kerso keretak-keretak ya nggak apa-apa juga. Monggo ngaji kalau tertekan itu nggak masuk ilmunya. Jadi silahkan rileks aja. Saya biasanya kalau ngaji malah saya suruh selonjoran sambil ngelumah-ngelungker barang. Oke. Rumah ngelungker ada yang sambil rokokan, ada yang sambil nek otak-atik HP kuwi mesti kuwi. Jadi yang penting ngaji seperti kita minta kepada Allah setiap habis sholat. Bapak Ibu para rawuh sedaya mesti setelah habis sholat nyuwun datang Gusti Pangeran apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan nyuwun apa? Nyuwun diparingi selamat anggenipun ngamalke agama. Di salamatan fiddin itu artinya selamat dalam mengamalkan agama. Ada banyak orang yang ingin mengamalkan agama, pengen sholat jamaah di masjid, nyebrang jalan kok dilalah kesenggol Gojek. Orang Gojek ding, ini ada wit. Dilalah kok kesenggol motor, mau nyebrang. Akhirnya tidak jadi sholat jamaah ke masjid. Ning tetap selamat napa mboten? Tetap selamat. Tetapi langkung selamat meleh ingkang saged nyebrang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat anggenipun ngamalke agama itu juga termasuk kita bisa sholat lengkap takbiratul ihram, tangan bisa gerak dengan sempurna, bisa sedekap dengan sempurna, bisa rukuk sujud dengan sempurna. Itu termasuk salamatan fiddin. Ada banyak orang yang ingin sholat, rukuk, sujud, takbiratul ihramnya lengkap, tapi tidak bisa. Mergo napa? Pakai kursi roda. Mula kita yang masih bisa seperti umumnya orang sholat sejak masih semula dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu mudah-mudahan bagian dari salamatan fiddin. Alhamdulillah, enjing menika kula panjenengan pun insya Allah ngerawuhi masjid niki kanthi selamat napa mboten nggih? Selamat. Maka mundur dari sini kembali ke tempat kerja masing-masing, insya Allah juga diparingi selamat. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih ingkang kita kerep nyuwun dateng Gusti Pangeran selain salamatan fiddin, lanjutannya napa Pak Bu? Wa afiatan fil jasad. Ya Allah, kula nyuwun diparingi afiat ing jasad. Ketika mengamalkan agama, maka saya minta ya Allah supaya saya ini ditambah kesehatan dan sehat walafiatnya. Di tujuan agama itu pertama tadi itu salamatan fiddin, paringi selamat. Jadi saya tambah ngamalke agama, saya tambah selamat. Saya tambah ngamalke agama, saya tambah sehat. Saya tambah ngamalke zakat, saya tambah sehat.
saya tambah ngamal ke haji utawa umroh, saya tambah selamat lan sehat. Mula tujuan yang kita minta tadi itu adalah wa'afiatan fil jasad. Mbak-mbak barang niku nggih termasuk afiatan fil jasad niku nggih terpenuhi kebutuhan kosmetiknya. Itu termasuk afiatan fil jasad. Karena apa? Itu bagian dari jasad yang harus dirumati. Nek carane mas-mas ini ya ampun ditiru mbak iki ya sampuan seminggu sekali ya wis untung iki lho. Sampuan seminggu sekali, jadi sekiranya bersih-bersih itu juga bagian dari afiatan fil jasad. Karena apa? Karena bersih-bersih badan termasuk serana toharoh utawa bersuci untuk bisa sempurna menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang kita minta kepada Allah setelah afiatan fil jasad, kita nyuwun datang Gusti Pangeran napa ingkang disuwun? Waziyadatan fil ilmi. Ya Allah kula nyuwun ditambahi ilmu. Mula nek saya tambah ngamalke agama nek tambah bodoh, wah niku berarti kurang. Kudune saya ngamalke agama saya tambah pinter. Mergo napa? Mergo niku wau sing disuwun salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Mula niki pengajian seperti ini dalam rangka apa? Dalam rangka ziyadatan fil ilmi, nambahi ngelmu. Nah, ilmu yang bertambah itu adalah konsekuensi dari sehat wal afiat. Mergo niku wau kalimatnya wa afiatan fil jasad, lajeng dilanjut wa ziyadatan fil ilmi. Kalau sudah sehat wal afiat, mula ilmunya bakal nambah. Ora ana wong loro ki nambah ngelmu ki ora. Nek nambah suguhan, nambah paket, nambah kiriman langke, nek nambah ilmu mboten. Nambah donga, muga-muga diparingi sehat. Niku wong lara, orang sakit. Tapi kalau orang sehat niku mesti lanjutannya adalah waziyadatan fil ilmi. Ini termasuk thalabul ilmi ngangsu kawruh. Dalam sebuah hadis disebutkan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan itu dia mau ngangsu kawruh utawa nuntut ilmu, maka orang ini besok akan dimudahkan jalan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah ziyadatan fil ilmi apa Pak Bu? Wa barakatan fir rizqi. Konsekuensi atau akibat dari nyenengan nuntut ilmu niku mesti diparingi rezeki ingkang barokah. Contohnya napa? Ini panjenengan datang pagi hari ini dalam rangka pengajian, kinten-kinten pun kaduman snack utawa daharan, unjukannya sampun sami keduman nggih. Ini menunjukkan bahwa ziyadatan fil ilmi, nambah ngelmu itu marai nambah rezeki. Nek kira-kira orang pengajian apa ya disuguhke ngene iki? Mboten. Mula nek pengajian mesti disuguhi. Kenapa? Karena ilmu itu iringannya adalah rezeki. Mula kathah kasus di tengah masyarakat, orang miskin yang golongan ekonomi ke bawah, ning bisa nyekolahkan anak sampai tingkat sarjana, S2 bahkan S3. Kathah napa mboten? Kathah. Banyak. Tingkat ekonomi ke bawah tapi bisa nyekolahkan anak. Sebab apa? Kok yo iso padahal dipikir-pikir angel yang ngeragati anak sekolah. Kok ya bisa ikut tetap sekolah? Karena rezeki ilmu. Wong kang nuntut ilmu niku mesti diparingi rezeki. Kayaknya jenengan ketika masih kecil dulu, kira-kira bapak ibunya pekerjaannya apa adanya, nih kok ya iso sekolah. Itu karena apa? Barokah rezeki. Kok bisa barokah rezeki? Karena nuntut ilmu. Nah, mulai niki pengajian dalam rangka ngangsu kawruh pagi ini setelah ini bakal nambahi barokah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah itu buktinya snack sama minuman ini aja sudah menunjukkan ketambahan rezeki. Napa malih mangke ketambahan malih insyaallah. Rezeki itu tidak hanya uang, tetapi juga kesehatan, keselamatan, yang paling penting seperti yang kita minta kepada Allah. Rabbi zidni
Warzuqani. Nah, rezeki ingkang paling bermanfaat itu adalah pemahaman ing syariat. Mula dungane Kanjeng Nabi, Rabbi zidna ilman, ya Allah kula nyuwun ditambahi ilmu, warzuqni, ya Allah kula nyuwun diparingi rezeki. Rezeki ini napa? Fahman, rezeki saged memahami agama. Itu rezeki ingkang paling tidak bernilai adalah bisa memahami agama. Paham agama niku kados pundi Pak Langge? Paham agama itu termasuk jenengan niku wau maos Asmaul Husna, kanthi selamat, kanthi bunga. Nah, leres napa mboten nggih? Nggih, maos surat Al-Waqiah dari awal a'udzubillah lengkap dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, berhasil sampai selesai. Itu bagian dari pemahaman terhadap syariatipun Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula jangan khawatir, rezeki itu akan barokah kalau jenengan nuntut ilmu. Wah, diakehi nuntut ilmu pengajian. Senajan lewat YouTube ya tetap diakehi, tapi ya lihat YouTube juga hati-hati karena juga kadang-kadang ada YouTube yang terlalu keras sehingga kita jadi tidak adil atau proporsional dalam memahami agama. Nggih mugi-mugi tansah ketambahan ilmu lan ketambahan rezeki ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih sholawat saha salam tansah kangjaken dhateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi ini sosok yang kita tunggu syafaatnya di akhirat. Syafaat niku napa nggih Pak Bu? Syafaat itu secara tata bahasa diartikan sebagai pertolongan. Tetapi, nah secara istilah diartikan sebagai pertolongan, tetapi secara tata bahasa, syafaat itu artinya genep. Lawannya adalah witir. Nek witir artinya apa nggih? Ganjil. Syafaat itu artinya genep. Jadi kalau witir itu ganjil, kalau syafaat itu genep. Itu dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal water. Syaf'un itu artinya genep, water itu artinya ganjil. Bukan water banyu, bahasa Inggris. Pokoknya nanti kalau ada tembung-tembung kayak gitu jangan kaget, ki bahasa Arab duduk bahasa Inggris. Wasyam'i wal water, genep dan ganjil. Nah, syafaat itu genep. Kenapa? Karena sebagian besar kita wong kang mukmin yang golongan al-akhirin, surah Al-Waqiah tadi kan ada kan? Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Terbagi 3 golongan. Yang paling pertama itu as-sabiqun as-sabiqun, ingkang iman terdahulu. Nah, kita ini al-akhirin. Di zaman sekarang seperti pernah saya sampaikan, masih ada orang mau mengqadha salat, kuwi wis apik. Di zaman saat ini, nggih, masih ada orang mau mengqadha salat. Mengqadha salat itu napa nggih? Mengganti salat yang terlewat, entah tertidur atau apa namanya ada sesuatu atau yang paling banyak keturun biasanya. Biasanya subuh nih niku. Nah, jenengan kalau biasa salat subuh jam 7, ya. Jangan sholat jam 4:30. Malaikatnya ora teko. Biasanya malaikatnya nek teko ning ngene jenengan ku jam 7. Tibake malaikat teko jam 7 lah. Kok ora sholat ki piye to? Jebul wis sholat jam 4:30. Ya tetap ora kecatet. Guyon nggih, guyon gitu. Jadi wasam'i wal watar, rata-rata amal ibadah kita golongan al-akhirin ini nun sewu, ganjil-ganjil semua. Apa buktinya? Contoh, nun sewu, mbak-mbak atau mas-mas ini. Ketika kita sholat takbiratul ihram di sini, Allahu Akbar, kira-kira saya tengeri kini langsung melampah-melampah mboten? Nah, ngono kok genep. Terus nggih Pak Herman nggih. Nggih. Niki mesti melampah-melampah niki. Allahu Akbar pun niki melampah kelingan. Iki mau aku nganu arep main slot ora sido. Arep nonton Ustadz Adi Hidayat ora sido. Arep kelingan sapa ora. Jadi sini jalan-jalan. Nggih. Niku mesti rampungnya nek wis salam. Leres apa mboten? Begitu kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masih jalan-jalan enggak? Enggak. Mula nek salat ki aja suwi-suwi.
Baca nggih. Kanjeng Nabi melarang loh salat jamaah ayatnya dawa ki ora usah. Apa? Karena orang-orang banyak kepentingan. Itu menurut hadisnya. Nek menurut saya ki mesti wong mukmin ki wis kesuwen yang mlaku-mlaku gitu. Suwen, saya tambah suwi salate, saya tambah mlaku-mlaku. Ning langkung sae salat mlaku-mlaku ketimbang ora salat ning mlaku-mlaku. Tetap lebih baik sholat walaupun sini jalan-jalan rapopo wis pun ditanggung karena apa? Besok di akhirat Gusti Kanjeng Nabi bakal nambahi syafaat. Sing ganjil-ganjil niki wau besok di akhirat digenepi sama Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan khawatir. Mula salah satu rasa syukur kita hidup di akhir zaman apa? Karena kita di akhir zaman sama Kanjeng Nabi dijamin syafaatnya. Wong akhir zaman ki sesuk bakal nemui kesusahan-kesusahan hidup. Karena itu Kanjeng Nabi akan menjamin. Sesuk di akhir zaman ada orang yang beriman kepadaku tapi tidak pernah berjumpa denganku. Iman orang ini sangat menakjubkan. Siapa itu? Insya Allah kita bagian dari yang menakjubkan. Amin ya rabbal. Lah ya ora tahu ketemu Kanjeng Nabi, tibake di umroh ke tengah jenge pasarian Kanjeng Nabi merintih-rintih ya Rasulullah. Tolong aku disafaati. Mau minta apa lagi sama Allah selain kita minta syafaat? Lah mau salat wae melampah-melampah. Apa nek sedekah? Teng mriki niki ketika mau sedekah atau mau zakat ini sudah niat engko aku arep sedekah 100.000. Tibake didatangi sama panitia zakat, teng mriki kok muni 50 wae, Kang. Sopo wonge teko? Mesti ada kayak begitu itu. Mau itu apa itu? 17-an nanti rencana nyumbang 100. Rupanya didatangi panitia 17. Di sini muni rasa 150 wae. 70 wae. Itu ada di sini. Nah, maka dari itu yang genap yang ganjil-ganjil itu kita berharap besok digenapkan oleh Kanjeng Nabi di akhirat. Seperti halnya doa yang sering diucapkan oleh para ulama, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ini wa tammim taqsirona. Tammim artinya ya Allah sempurnakan. Taqsirona sempurnakan taksir yang kurang-kurang ini ya Allah. Aku ki salat ning kok ya golek sing sak ngisore AC. Nah, ini kan taksir. Salat ya Allah aku ki zakat ning sagete sing cari yang apa berasnya hanya 2,5 kilo. Ya itu enggak apa-apa, tapi apa? Tapi memang itu nanti kita minta kekurangan-kekurangan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah nanti Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada kita. Kados kasebat wonten ing ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Samangke Kanjeng Nabi memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira arti dari syafaat. Karena itu syafaat ini kita berharap selalu, kita meminta selalu supaya kita ini menjadi bagian dari itu. Nah, yang ketiga yang mau kami sampaikan pada pagi hari ini karena ini terkait dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu masih ingat, Mas-mas Mbak Yu masih ingat kelahiran Kanjeng Nabi? Seperti dulu di Yogyakarta ini ada puji-pujian yang isinya menceritakan sejarah Kanjeng Nabi. Ini kalau bisa ikut sarengan, kalau tidak bisa ikut rapopo sing ketok mangap-mangap wae. Yo. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Lim Kanjeng Nabi Muhammad lahire ing Makkah rolas maulud dina Isnin tahun ingkang ibu asmane Ti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim sallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu kenapa kok dirangkai syair tersebut dalam rangka mengajarkan sejarah Rasulullah, dalam rangka mengajarkan, menguatkan iman. Rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu menguatkan iman. Nah, itulah yang dilakukan oleh para pendahulu peradaban yang dulu membangun telatah Yogyakarta ini. Jenengan hidup di kota Yogyakarta ini di bawah institusi lembaga namanya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sini rasa cinta kepada Kanjeng Nabi dibuatkan perayaan khusus yang disebut dengan sekaten. Pun sami tindak sekaten dereng nggih? Wah, pun telas, pun tutup. Kalau wingi pun kundur gongso. Sekaten itu dibuat sebagai apa? Sebagai upaya penghormatan masyarakat Yogyakarta itu sejak zaman Demak itu, sejak tahun 1400 Masehi. Masuk zaman Pajang, Joko Tingkir. Ning orang ngerti kuwi wis enek dawete urung iki. Ngombe dawet ya soalnya. Nah, Joko Tingkir masuk Mataram Islam Kota Gede sampai nanti Kartosuro di sana itu Kartosuro masuk Ngayogyakarta dan Surakarta ngadakan sekaten setiap bulan Maulid. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu. Jadi itu rasa cinta kepada Rasulullah dilembagakan menjadi acara resmi negara. Acara resmi negara hari ini kalau pemerintah Republik Indonesia mengadakan Maulid Nabi, tapi itu baru tahun 50, zamannya Pak Karno. Nah, perayaan hari ulang tahun Kanjeng Nabi, peringatan Maulid Nabi itu sejak lebih kuranglah dari sejak zaman Demak, Raden Patah itu kurang lebih 1478, hari ini 2024 masih diadakan sekaten di keraton kinten-kinten pun pinten tahun nggih. Kawan atus tahun perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan di sini. Karena itu jangan sepelekan rasa cinta orang Muslim di Jawa terhadap Kanjeng Nabi. Gitu. Karena apa? Karena tidak kelihatan sekaten itu dalam rangka perayaan Maulid Nabi. Mula nek jenengan ke sekaten, mau beli kelambi, mau beli baju, beli daster atau beli apapun, niatnya ngalap barokah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti di sekaten ada, saya ini bawa alatnya ini. Ada endok abang. Udah pernah lihat endok abang ini? Nah, kayak gini nih. Ning iki anakku tak kon gawe kertas ngene iki. Soalnya endoknya wis bosok. Wis rong dino soalnya udah ndak enak telurnya. Terus anak saya tak suruh buat kayak gini. Mbak-mbak yang nggak kelihatan nanti nggih. Mau berdiri ndak apa-apa. Ini jenengan kalau ke sekaten mesti ketemu endok-endokan kayak begini. Leres nama mboten? Nggih. Namanya apa? Ya endok-endokan. Endok itu tigan itu ya endok. Nah, ini saya mau cerita.
Ini nanti menceritakan karakter Kanjeng Nabi sebagaimana dipahami oleh orang Muslim di Jawa. Kenapa? Karena ini hanya keluar di sekaten. Kalau tidak sekaten, tidak keluar. Biasanya di desa-desa, kalau dulu ya sama, kalau maulid Nabi mesti buat kayak gini atau endok-endokan, intinya ada endoknya di situ. Ditambah nasi gurih. Leres napa mboten? Nggih. Di sekaten juga sama tuh pada jual nasi gurih. Nah ini saya mau cerita dulu. Orang Muslim di Jawa menganggap meletakkan jagat raya ini ada 3 tingkat. Karena itu disebut dengan jagat raya. Raya itu artinya 3. Jagat raya itu artinya jagat yang 3. Hari ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jagat raya kan gitu. Nah ini jagat yang 3 itu kalau orang Jawa menyebutnya yang atas namanya jagat ageng atau jagat inggil. Ini dihuni oleh para malaikat dan para arwah. Seperti apa? Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj naik ke langit ketemu dengan arwah para nabi dan para malaikat. Ini jagatnya para malaikat dan para arwah. Makanya di dalam Quran itu kalau arwah dan para malaikat itu barengan itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Kemudian yang tengah-tengah ini yang kayak endok bulat, ini globe, bumi. Saya dulu waktu kecil bilangnya globe karena nggak orang ngerti bahasa Inggris. Kalau sekarang bahasa Inggris sering saya pakai kalau ada yang menyebut kayak begini nih bid'ah gitu kan. Kalau diwangsuli pakai bahasa Jawa nanti ndak tengkar. Pakai bahasa Inggris orang ngerti wonge. Wah ki ngono ki bid'ah Pak Langkih, bid'ah your head gitu. Kan orang ngerti nih. Kalau dibilang lagi bid'ah Pak Langkih, bid'ah your kitchen. Guyon nggih Pak Herman nggih. Sebenarnya tidak ada masalah, monggo-monggo saja gitu. Nah, ini jagat tengah. Ini jagatnya manusia, bumi. Manusia itu jadi khalifah di sini. Tapi nanti manusia membawahi semuanya, nanti belakangan. Nah, yang paling bawah ini, bulatan ini ke bawah, ini adalah jagat andap yang dihuni oleh para binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan makhluk-makhluk lelembut. Ini 3 jagat. Makanya orang Jawa itu memahami jagat raya ini 3. Atas para malaikat dan arwah, tengah manusia, bawah itu makhluk-makhluk halus, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, Kanjeng Nabi disimbolkan di mana? Di sini. Kanjeng Nabi disimbolkan pring-pringannya ini. Yang nyunduk 3 jagat ini, yang nyonggo 3 jagat, ini Kanjeng Nabi. Simbol dari Kanjeng Nabi pring-pringan. Ya. Artinya, orang Muslim di tanah Jawa meletakkan Kanjeng Nabi itu sebagai songgoning jagat. Yang menyangga jagat raya ini supaya Allah tidak murka kepada orang di dunia ini. Itu adalah Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di surah Al-Anfal itu. Wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah itu mau mengazab satu kaum sedangkan panjenengan ya Rasulullah jenengan ada di situ. Maka orang Jawa memahami nek ngono Kanjeng Nabi ki sing nyonggo jagat. Kalau Kanjeng Nabi sudah tidak ada, orang-orang Muslim, mukminin, mukminat yang akhlaknya seperti Kanjeng Nabi, itulah yang menyonggo jagat raya. Kenapa? Karena akhlaknya meneladani makarimal akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setiap sekaten ini keluar. Nah, ini saiki ming dianggap dolanan cah cilik. Wah, kayak tuku-tuku ndok gitu. Padahal ini menunjukkan bagaimana orang Jawa memahami Kanjeng Nabi sebagai songgoning jagat. Kanjeng Nabi yang menyangga keutuhan jagat raya ini. Karena apa? Karena memang kalau tidak ada Kanjeng Nabi yang mendoakan gitu, mendoakan kita, memberikan syafaat kepada kita, ya wis bolak-balik jagat ini. Sekiranya tidak ada Kanjeng Nabi yang membawa syariat. Syariat itulah yang menjadi wahana jagat ini bisa terpelihara. Mula di tanah Yogyakarta, syariat itu disebut dengan patok negara. Oh, tuh. Syariat itu patok yang negara. Nek syariatnya rusak, negaranya bubrah.
Gitu. Makanya di Yogyakarta ini dibangun masjid-masjid yang disebut dengan Patok Negoro. Itu mengawal perjalanannya syariat Kanjeng Nabi. Dulu di setiap masjid itu setiap hari diadakan pengadilan, namanya mahkamah. Mahkamah. Kalau yang Masjid Kauman dulu namanya Mahkamah Al-Kabiroh, Pengadilan Agung. Misalnya ini di Masjid Peloso Kuning itu diadakan setiap hari pengadilan, pakainya kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Di antaranya kalau di dalam keraton itu disebut pakai bahasa Jawa, kitab Fathul Muin. Nah, kalau ada yang tahu, itu kitab apa? Fathul Muin. Ada lagi kitab Al-Iqna. Jadi setiap daerah itu dibuatkan masjid, dikasih kiai untuk mengawal syariat supaya berdiri di situ. Itu dasarnya dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Sampai hari ini masih ada kitabnya, tapi sudah nggak ada pengadilannya. Nah, patok. Jadi syariat itu patok. Ini dunia ini masih terpelihara, ndak geger kalau kita masih menjaga syariat. Kalau masih ada wong sing sahadat, wong kang salat, wong kang zakat, wong kang poso, wong kang haji, ini jagat raya ini insya Allah masih aman. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab keamanannya itu berlandaskan kepada syariat. Nah, syariatnya yang membawa siapa? Kanjeng Nabi Ageng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang di sini kalau nyebut Kanjeng Nabi itu ndak mau nyebut nama. Wong Jawa kene nyebut Kanjeng Nabi ki namu nyebut Kanjeng Nabi. Apa pernah dengar mbah-mbah dulu kaya Muhammad kae lo? Pernah dengar kayak gitu? Ndak pernah. Orang Jawa kalau nyebut Kanjeng Nabi mesti Kanjeng. Sebab apa? Sebab nek nyebut namu Muhammad tok ki saru nek nang kene. Saru wong Kanjeng Nabi, wong paling mulia kok disebut jenenge tok. Ya seperti jenengan manggil misalnya saya hari ini ngaji kepada saudara nggak pakai saudara ding, kepada Yasir silahkan maju gitu. Kira-kira wangun ora? Mboten nggih. Mboten. Atau jenengan manggil Pak Irwan gini. Enggak enak saya ngomongnya. lainnya. Ustadz Ian tadi yang baca Quran misalnya. Insya Allah bacaan surah Al-Waqiah akan dibaca oleh Ian. Silahkan Ian maju. Gitu. Kira-kira wangun apa mboten? Mboten. Nah begitupun orang Jawa nek nyebut Kanjeng Nabi itu tidak mau nyebut nama. Karena apa? Ora ilok nek nyebut nama. Nyebutnya Kanjeng. Nah Kanjeng Nabi itu artinya ingkang jumeneng. Ingkang jumeneng artinya apa? Orang yang ngadeg berdiri apa namanya itu? Tetap kokoh berdiri di mana? Di depan Allah. Ketika kapan? Ketika Kanjeng Nabi menerima perintah melalui Isra dan Mi'raj. Maka disebut dengan ingkang jumeneng karena langsung berdiri di hadapan Allah. Itulah nanti yang diabadikan di dalam kita sholat tahiyat. Sholat itu dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ada yang langsung at-tahiyatu lillah wa sholawatu wal mubarakatuh. Kemudian sampai ke sana nanti baru menjadi prasasti assalamu alaika ayuhan. Coba di assalamu alaika ayuhan Nabi ada nggak Allah memanggil Kanjeng Nabi dengan namanya? Tidak ada. Gusti Allah kalau manggil Kanjeng Nabi yang dipanggil pangkatnya. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Di dalam Al-Quran juga sama. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Di ayat yang lain. Ya ayyuhar rasulu. Wahai Rasul. Tidak ada Quran itu kan Allah memanggil Rasulullah itu dengan ya Muhammad. Enggak ada. Karena itu orang Jawa kalau manggil Kanjeng Nabi itu nyebut Kanjeng Nabi itu hanya menyebut Kanjeng Nabi. Kenapa? Saking menghormatinya, tidak menyebut namanya. Karena apa? Karena pangkatnya adalah Nabi. Yang terakhir, pangkat paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi adalah sebagai Abdullah. Karena apa? Dalam syahadat itu loh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi
Jadi pangkat yang paling tinggi adalah abdun, menjadi hamba. Pun kita ini jadi hamba Allah ki wis paling apik. Jadi hamba Allah, sekali lagi, jadi kaulane Kanjeng Nabi dan hambanya Gusti Allah itu merupakan pangkat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang mukmin. Semakin menjadi hamba, maka semakin memperbanyak kehambaan. Kehambaan kalau dalam bahasa Arab namanya ibadah. Mula nek ngatahi ibadah berarti menegakkan kehambaan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira demikian, nggih. Mudah-mudahan dapat menjadi terang. Nanti kalau ngelihat kayak gini sekali lagi kalau ngelihat kayak gini, wis pun, wah, ini cerita Kanjeng Nabi. Jadi jangan dianggap main-mainan gitu. Ini mergo tadi tuh endoknya udah nggak enak, jadi nggak tak bawa-bawa. Malah anakku tak kon gawe ngene gitu. Ini rencana saya mau cari mainan endok-endokan itu loh. Miniaturnya itu mau tak sunduk nanti di sini. Penisa digawa-gawa Pak Irwan. Yuk kita tutup dengan satu puji-pujian ala Mataraman Islam. Ini ya ngapunten nggih Bapak Ibu, ini jangan ditarik-tarik ke NU, Muhammadiyah, LDII, persis gitu-gitu. Yang saya sampaikan ini tatanan Islam sebagaimana dulu dibawa oleh para ulama yang membangun Yogyakarta. Jadi kalau ada yang membawa-bawa ke situ, wis telat. Nah, telat. NU ki tahun piro? 1926, Muhammadiyah 1912. Lah Mataram ini tahun 1500 ya. Jadi kayak gini-gini ini tahun 1500-an. Mulai jangan ditarik-tarik Mataram ke situ-situ. Wow, ora levelnya. Ayo, leng eling siramanungsa temanana anggenmu ngaji mumpung durung katekanan malaikat juru pati la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil Amin. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Nyuwun kita tutup sarangan kanthi istighfar kaping 3. Mbok pilih ada perkara-perkara yang mengungkuri syariatnya Kanjeng Nabi, kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumangga astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun Bapak Ibu para rawuh sedaya, kathah kirangipun, kathah lepatipun estu nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.